Oke, selamat malam. Kita lanjut pertemuan kita pada pertemuan ke-6, sesuai dengan modul yang pernah saya bagi sebelumnya. Kita masuk ke bab 5. Bab 5 ini adalah dengan topik penggunaan variabel oleh metode. Jadi ada tujuan materi kita yang kita pelajari pada pertemuan ke-6 ini adalah pertama, perhatikan memahami konsep penggunaan variabel oleh metode, mengenal parameter-parameter suatu metode. Yang kedua, yang ketiga, mengenal argumen dan nilai kembalian. Yang pertama adalah dasar teori. Dalam Java, kelas berisi kumpulan data dan metode yang selanjutnya akan saling bekerja sama dalam melakukan tugas-tugas spesifik tertentu sesuai dengan perilaku objek yang dimodelkan. Bentuk umum dari metode di dalam kelas seperti ini, yaitu tipe nama metode, daftar parameternya, setelah itu baru kode yang akan dituliskan. Oke, konsep dari metode. Ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari metode pada pertemuan keempat, yaitu contoh yang sederhana itu adalah pada proyek rumah, di mana di proyek rumah tersebut ada namanya kelas. Dalam kelas tersebut terbagi atas dua metode, yaitu publish static void tamu metode dan void command metode yang kedua. Jadi sesuai dengan definisinya bahwa metode tersebut adalah melakukan tugas-tugas yang lebih spesifiknya. Seperti di contoh proyek rumah ini adalah ada dua metode di dalam kelas rumah. Yang pertama lebih spesifik di sini, metode yang pertama menampilkan data ruang tamu, dan metode yang kedua lebih spesifik menampilkan data-data dari kamar mandi. Jadi kalau Anda lihat di sini definisi dari metode dalam Java, kelas berisi kumpulan data dan metode yang selanjutnya akan saling bekerjasama dalam melakukan tugas-tugas spesifik tertentu sesuai dengan perilaku objek yang digunakan. Bentuk umum dari pembuatan metode dalam kelas adalah TP, nama metodenya, baru daftar parameter dan kode kelas. Sebelumnya TP metode sudah kita pelajari, yaitu menggunakan publish static void dan menggunakan void. Jadi saya buka dulu dokumen. Jadi bentuk umum dari metode atau metode yaitu nama, tipe metodenya, parameter, kan baru itu baru kode. Tipe metode yang kita pelajari sebelumnya adalah ada dua. Yang pertama public static void nama metode yang kedua menggunakan void, yang kedua menggunakan void, ya, menggunakan void. Setelah itu baru nama metode. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, metode ini ada dua jenis. Ya. Selanjutnya masuk kita ke pengembalian nilai. Dalam Java metode terbagi dua, ada namanya void dan ada non-void. Metode void adalah metode yang tidak mengembalikan nilai, sedangkan metode non-void adalah metode yang mengembalikan nilai. Jika metode yang kita buat ditujukan untuk menghasilkan suatu nilai tertentu, maka di dalam metode tersebut harus terdapat statement return yang diikuti dengan nilai yang akan dikembalikan seperti berikut. Jadi pada metode ada dua, ada void, ada non-void. Metode terbagi dua lagi. Metode terbagi dua. Metode terbagi dua. Ya. Ada
ada void dan ada non void. Nah, buat di sini kalau void adalah metode yang tidak mengembalikan nilai. Apa yang dimaksud dengan tidak mengembalikan nilai? Sedangkan metode non void adalah metode yang dapat mengembalikan nilai dengan tulisan ada return baru nilai kembali. Jadi kalau non void return nilai. Dan ini biasanya digunakan dalam proses matematika, proses perhitungan rumus matematika. Kalau void biasanya untuk data atau output data. Jadi kalau menggunakan void hanya untuk data saja, menginput data saja dan output data. Kalau non void bisa digunakan untuk proses perhitungan rumus matematika. Jadi void ini kan metode terbagi dua. Void ini dia termasuk void di sini adalah termasuk publicity void dan void. Sedangkan not void itu adalah ini contohnya. Nanti ada pelajaran di sini ada dia. Ini double volume tabung. Metode berparameter. Jadi di sini kalau Anda baca di definisi selanjutnya, pada kenyataan sebagian besar metode yang ditulis dalam program memiliki satu atau lebih beberapa parameter. Dengan adanya parameter, sebuah metode dapat bersifat dinamis dan general. Artinya metode tersebut dapat menentukan nilai-nilai yang beragam sesuai dengan nilai parameter yang dilewatkan. Nah, jadi di sini metode not void adalah dia merupakan metode atau metode, tapi tugasnya kalau misalnya di dalamnya ada proses matematika, ada proses perhitungan, maka seperti ini penulisan metodenya, bentuk umumnya double. Tadi double berarti kalau Anda lihat di sini double volume tabung. Berarti kalau Anda lihat formanya, kalau kita lihat formanya ini tipe data dulu, baru nama metodenya, baru retungnya atau nilai kembalian. Jadi seperti ini format dari metode non void, yaitu tipe data untuk matematika, nama metode, baru return nilai kembali, tutup. Nah, jadi inilah tipe dari metode terbaru. Jadi kalau secara keseluruhan ada 3 metode yang kita pelajari. Pertama publicity void, yang kedua void, yang terakhir tipe data, setelah itu nama metode. Jadi ini publicity void sama void hanya digunakan untuk menampilkan atau untuk yang input data output data. Tapi kalau misalnya yang berhubungan dengan proses matematika, Anda menggunakan metode yang non void, yaitu di mana formanya tipe data untuk matematika, baru nama metodenya, saya itu baru rumus matematikanya. Jadi seperti itu penjelasan dari penggunaan variabel oleh metode. Jadi Anda perhatikan di sini konsep dari metode adalah dia tipe metode, nama metode. Jadi tipe metode ada 2, void dan publicity void. Dan ada metode yang berparameter, ada yang tidak. Ada yang berparameter, ada metode yang mengembalikan nilai, ada yang tidak. Kalau metode yang tidak mengembalikan nilai itu adalah disebut dengan metode void. Kalau metode yang mengembalikan disebut dengan non void. Contohnya adalah seperti ini, double volume tabung, return 3.14 kali 7 kali 7 kali 1. Oke, coba kita baca penjelasan dari sini. Pada kenyataannya secara sebagian besar metode yang ditulis dalam program memiliki satu atau lebih beberapa parameter. Dengan adanya parameter, sebuah metode dapat bersifat dinamis dan general. Artinya metode tersebut dapat mengubah nilai sesuai dengan nilai parameter yang dilewatkan. Coba Anda lihat di sini double, ini metode non void, double volume tabung. Jadi ini tipe data, bukan hanya double, bisa juga integer sesuai dengan yang hasil dari tipe data, hasil dari sini.
Ini kemungkinan hasilnya adalah menghasilkan bilangan desimal, maka di sini buatnya double. Karena double ini adalah untuk bilangan desimal, ya. Jadi kalau Anda baca di sini double volume tabung retum 3314 kali 7 kali 7 kali 10. Metode tidak berparameter hanya dapat digunakan untuk tabung yang memiliki jari-jari alas 7 dan tinggi 10. Jadi kalau Anda lihat metode di sini adalah hanya dia tidak berparameter juga, disebut tidak berparameter metode ini. Kenapa? Karena rumusnya ini hanya bisa mencari nilai yang jari-jari 7 dan tingginya 10, tidak bisa masuk nilai yang lain. Berbeda kalau ini double volume tabung, INT jari, INT tinggi. Return 3.14 kali jari kali jari kali tinggi. Ini metode berparameter dapat digunakan untuk segala ukuran tabung. Ya, jadi ini dua jenis metode lagi, ada di parameter, ini tidak berparameter, ini berparameter. Ini disebut tidak berparameter karena dia statik atau tidak bisa dirubah-rubah nilai 7 ini dan nilai 10. Tetap kalau di sini nilainya bebas. Jarinya bisa kita 10 buat, bisa juga tingginya 20 atau jarinya 5 atau tingginya 6. Jadi bebas kita memastikan nilai apa saja. Makanya disebut metode berparameter. Oke, jadi itulah definisi dari penjelasan bab 5. Kalau lihat contoh program, jadi contoh proyek yang Anda ketik di sini adalah ada sampai 4 proyek. Semua itu contoh-contoh dari bab 5 yang kita pelajari. Yang pertama adalah Anda lihat di sini, ini proyek yang pertama, 2 file, ini file pertamanya, ini file keduanya. Jadi ini satu proyek yang kedua ini file pertama, ini file kedua. Kalau Anda lihat di sini, kode programnya adalah public class karyawan. Ini penambahan metode void pada deklarasi kelas karyawan. Contoh pemanggilan metode void. Ya, sebelumnya sudah kita pelajari, tapi inilah penjelasan secara singkat pada dan jelas. Ini publish kelas karyawan, ini kelas karyawan. Kelas karyawan ini ada string ID, tipe datanya string, ada ID-nya sebagai string, nama juga sebagai string, divisi juga sebagai string. Double gaji, ya karena gaji itu bentuk huruf, maka bentuk angka, maka dia pakai tipe data double. Baru ada void-nya, void cetak data karyawan, ID ambil dari variabel ID, namanya ambil dari variabel nama, divisi ambil dari variabel divisi, gaji ambil dari variabel gaji. Nah, baru di sini di file yang keduanya adalah Anda lihat di sini perintah karyawan 01 new karyawan. Karyawan ini adalah nama file yang pertama. Karyawan 01 ini adalah variabel terbaru untuk mewakili file pertama. New karyawan, jadi perintah ini satu baris adalah untuk memanggil file pertama. Jadi karyawan 01 ini adalah mewakili file pertama. Jadi makanya kalau Anda lihat kode programnya mengisi data pada objek karyawan, karyawan 01 ID. Karyawan 01 ini kan variabel dari karyawan. Karyawannya adalah file pertama. Jadi kalau Anda lihat di sini karyawan 01 titik ID K01. Jadi di sini diisi datanya. Karyawan 01 nama sini Agus Ramadan, ya. Baru di sini karyawan 01 divisi keuangan. Ini divisi, jadi diambilnya nilainya dari file kedua. Selanjutnya karyawan 01 titik gaji sama dengan 1.850.000. Setelah itu baru ada di bawahnya karyawan 01 titik cetak data. Ya. Karyawan 01 ini saya jelaskan tadi variabel karyawan ini yang pertama. Cetak ID adalah nama void dari void cetak data di file pertama. Jadi panggil dulu variabel mewakili file pertama, saya itu panggil filenya, baru panggil isi dari filenya. Ya, jadi ini void cetak data ditampilkan di sini. Jadi kalau Anda lihat di sini, di mana prinsip PBO di proyek pertama ini adalah pengelompokan data, di mana pengelompokannya adalah file pertama hanya membuat variabel saja, file kedua berfungsi untuk mengisi data di file pertama. Jadi file ini dalam satu proyek. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke proyek yang kedua. Ini file pertamanya, ini file keduanya, hampir sama. Hanya saja di sini dibuat implementasi metode not void dengan return. Jadi file proyek yang kedua ini ada contoh dari penulisan metode not void, yaitu di sini double hitung sumbangan cak. Double ini tipe data,
itu sumbangan zakat, nama metodenya. Di bawah lagi double, baru double zakat sama dengan gaji kali 0,025. Return zakat. Jadi diinformasikan sebelumnya, kalau metode notify itu, kalau memang metode notify ada tulisan return baru nilai kembalian. Dan disinilah contoh dari penggunaan metode notify, yaitu seperti ini. Dia diawali dengan tipe data, tidak diawali dengan void atau publish static void. Begitu juga kalau Anda lihat di file keduanya, file kedua dari proyek ini, Anda lihat di sini karyawan 001, ini nama variabel dari file pertama, cetak data nama void-nya. Selanjutnya memanggil metode hitung sumbangan zakat. Nah, seperti ini dia, sistem out print ln, ya, ada perintah untuk menampilkan nilai dari hitung sumbangan zakat. Sumbangan zakat ini kalimat yang ditampilkan plus, nah berarti menampilkan isi dari variabel. Karyawan 01, variabel file pertama, hitung sumbangan zakat. Hitung sumbangan zakat ini adalah merupakan salah satu metode non-void di file pertama, itu hitung sumbangan zakat. Yang memanggilnya di file kedua. Oke, jadi seperti itu proyek yang kedua dengan 2 file. Seterusnya proyek yang ketiga dengan 2 file juga, ya. Implementasi metode dengan parameter pada kelas karyawan. Ini berparameter. Baru dibuat di sini pemanggilan metode berparameter pada kelas karyawan. Jadi antara file ini juga dengan file ini masih sama. Masih dalam satu project atau masih dalam satu project, ya. Jadi sama juga kalau Anda lihat di sini file utamanya berisi dulu tipe data dan variabel, baru ada juga void, ya. Void isi data, string kode, string nama, string divisi, double gaji. Selanjutnya ID itu sama dengan kode, nama itu sama dengan nama, dengan N-nya huruf besar, divisi sama dengan div, D-nya huruf besar, gaji sama dengan gaji, gaji G-nya besar. Baru perintah ini void isi void cetak data. Di sini kalau Anda lihat ada 2 void, yaitu void isi data dan void cetak data. Oke, file yang keduanya kalau Anda lihat karyawan 01, sama seperti saya jelas sebelumnya bahwa perintah ini untuk memanggil file pertama. Yang kedua, mengisi data pada objek karyawan melalui metode isi data. Nah, ini isi data kan. Jadi ini diisi sesuai dengan urutannya, ya. Mulai dari kodenya dulu, setelah itu nama, divisinya double gaji. Jadi cara mengisinya seperti ini. Karyawan 001 titik, karyawan 01 ini tadi saya jelaskan bahwa variabel dari file pertama. Isi data itu merupakan nama void dari file pertama. Nama salah satu nama file dari file pertama ini isi data. K01 ini adalah string kode dari karyawan tersebut. Romi berarti nama, sesuai dengan string nama berarti nama. Yang ketiga string divisi, nah, divisinya marketing, ya, berurut. Yang terakhir double gaji, berarti yang terakhir double gaji 2.350.000. Jadi kalau Anda lihat dari sini, menyusun isi data ini harus sesuai dengan susunan void isi data di file pertama. Seperti ini memanggilnya di file kedua. Jadi mengisinya ini, ya. Selanjutnya bagaimana cara menampilkan hasilnya? Ini perintahnya karyawan nomor 1 cetak data. Data ini adalah salah satu nama void di file pertama, itu void cetak data. Ya, inilah perintah. Jadi hanya ini menampilkan ini hanya memanggil nama void-nya saja, yaitu void cetak data. Cetak data sekaligus. Ya. Jadi untuk menampilkan ini semua hanya menggunakan satu baris perintah saja, yaitu karyawan nomor 1 yang mewakili nama file pertama. Cetak data itu adalah merupakan salah satu nama void di file kedua. Begitu juga yang lain, ini programnya lanjutannya di sini. Di sini juga ada double hitung sumbangan zakat. Hanya saja pemanggilannya belum dibuat di sini, di file keduanya nanti Anda lengkapi sendiri, ya. Ini lanjutan ini hanya saja pemanggilannya di file kedua tidak ada. Ya, jadi Anda lengkapi sendirinya. Oke, seterusnya Anda juga ketik ini
sama juga bagian dari PBO, ini proyek keempat ya. Tapi kalau ini, proyek ini bukan satu proyek, ini dua proyek, ini proyek yang keempat, ini proyek kelima. Jadi antara dua ini tidak satu proyek tapi berbeda proyek. Ya, jadi nanti Anda jangan satukan, karena memang sama nama public kelasnya tapi isinya berbeda. Karena ini adalah kelas Karau dengan konstruktor, dan kalau ini adalah kelas Karau dengan konstruktor dinamis, jadi berbeda. Oke, jadi yang saya harapkan adalah Anda ketik project ini di rumah ya. Saya ulangi, dari project yang pertama ini 2 file, project yang kedua 2 file juga, project yang ketiga 2 file, project keempat ini 2, project keempat, baru ini project kelima. Jadi ini 2 project. Anda ketik ya, itu latihan di rumah. Jadi saya harap Anda mengerti ini, dan jangan lupa Anda absen diri Anda sesuai dengan kelas Anda masing-masing ya. Dan saya harap Anda tetap belajar di rumah, mengerti kode program yang saya suruh ketiknya, nanti saya cek kalau misalnya perkuliahan lupa kembali. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang bertanya tentang materi ini, bisa disampaikan di Google Class atau melalui WA atau melalui Telegram. Sekian yang bisa saya jelaskan pada materi ke-6, yaitu pada bab 5, yaitu penggunaan variabel oleh metode. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Selamat malam.